Hai, bertemu lagi bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Yang pertama, itu adalah perizinan daripada Okta Investama Berjangka, yang mana sudah betul-betul lengkap, ada izin dari Bapepti, tergabung dalam Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian, untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka, itu sudah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Nah, untuk kelebihan trading di platformnya Okta Investama Berjangka yang menggunakan platform MT5, yang pertama kali adalah low spread, di mana feature ini merupakan feature yang paling dicari oleh para traders karena akan memberikan peluang untuk mendapatkan profit lebih cepat di market. Kemudian low commission, charge komisi itu sangat-sangat minim atau kecil sekali. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, inilah yang betul-betul unggulannya dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, dikarenakan sedari awal traders membuka account atau trading di platformnya Okta Investama Berjangka, sedari awal hingga seterusnya betul-betul free swap. Karena biasanya banyak di broker-broker lain yang mungkin free swapnya itu hanya 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja. Sekali lagi kami ingatkan, kalau bicara free swap, platformnya Okta Investama Berjangka itu betul-betul seterusnya. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, mengikuti jam Bank Lokal Umum Operasional Indonesia. Dan yang terakhir itu kita ada program Oktavaganza, yang mana nih setiap kali bertransaksi menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka, dari lot yang terkumpul di situ akan dirubah menjadi poin, dan dari poin-poin tersebut akan dapat diredeem atau ditukarkan dengan hadiah langsung yang berada di tabelnya Okta Investama Berjangka. Mulai dari voucher, kemudian emas, sampai hingga yang paling tertinggi adalah mobil listrik. Oke, dan media sosial Okta Investama Berjangka itu juga cukup banyak. Ada www.okta.co.id. Kita juga ada Facebook, kemudian Instagram. Nah, bicara Instagram ini yang paling cukup dinantikan oleh para pelaku trader karena bisa diklik dan subscribe. Dikarenakan di Instagramnya Okta Investama Berjangka itu banyak seputar edukasi-edukasi ringan mengenai apa saja mengenai tradingan derivatif di bursa berjangka. Kemudian ada YouTube channel, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama, di rilis data kalender ekonomi dari tanggal 25 hingga 29 Maret, hari Selasa, tanggal 26 Maret, itu ada CB Consumer Confidence mengalami sedikit penurunan dari level 104.8 menjadi 104.7. Kemudian juga terbit di hari Rabu, ada data inflasi daripada Australia yang dirilis tetap di level 3,4%. Dan di hari Kamis, sebelum libur di hari Jumat, ada GDP daripada Kanada dirilis sangat meningkat dari level minus 0,1% menjadi 0,6%. Untuk GDP Amerika Serikat pun itu juga mengalami peningkatan dari level 3,2% menjadi 3,4%. Unemployment claims itu juga dirilis bagus, yaitu dari 212.000 turun menjadi 210.000, dan pending home sales itu juga dirilis sangat jauh meningkat dari level minus 4,7% menjadi plus 1,6%. Dan yang terakhir itu ada revised consumer sentiment dari 76.5 menjadi 79.4. Tetapi secara keseluruhan market pada saat menjelang
libur di hari Jumat, yaitu Jumat Agung, merayakan Paskah tentunya. Secara keseluruhan, indeks US dollar dikatakan bagus dikarenakan data GDP, data unemployment claims, dan pending home sales itu dirilis meningkat dan sangat baik untuk pergerakan greenback. Nah, di hari Jumat, bank sentral itu masih banyak yang tutup, di mana bank sentral daripada New Zealand, Australia, Swiss, Euro, dan Inggris, termasuk daripada Kanada, itu mengalami sesi libur untuk Jumat Agung. Tetapi untuk bank sentral Amerika Serikat masih dibuka, bahkan merilis data Core PCE Price Index yang akhirnya memberikan kejutan bagi para pelaku pasar sesuai dengan ekspektasi bahwa dari level 0,5% akhirnya turun menjadi 0,3%. Nah, disinilah uniknya karena apa? Dapat dikatakan berarti inflasi secara keseluruhan betul-betul menurun sesuai dengan perjuangan suku bunga tinggi, karena memang tren suku bunga tinggi syokianya atau senormalnya itu memang dilakukan oleh para bank sentral untuk menekan laju inflasi. Dan seperti yang kita lihat, semenjak tahun 2023 hingga sekarang April tahun 2024, inflasi perlahan tapi pasti itu akhirnya menurun. Kemudian untuk Powell itu juga mengatakan bahwa untuk tren pemotongan suku bunga akan mungkin dimulai di bulan Juni. Nah, khusus untuk Bank Sentral Amerika Serikat bisa jadi dari ECB pun itu juga akan melakukan pemotongan atau ECB cut rate akan berada di bulan Juni. Fed, ECB, dan BOE. Oke, kemudian untuk sesi Wall Street, masing-masing dari 3 indeks utama Amerika Serikat mencatat kenaikan kuartalan yang solid dipimpin oleh kenaikan S&P 500 sebesar 10,16%, dibantu oleh optimisme terhadap saham-saham terkait kecerdasan buatan atau AI, dan ekspektasi bahwa Fed akan mulai menurunkan suku bunganya di tahun ini. Data pada Kamis pekan kemarin menunjukkan perekonomian Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari pekan sebelumnya pada kuartal keempat. Jadi secara keseluruhan memang kalau bicara Wall Street, baik itu Dow Jones maupun Nasdaq maupun S&P 500, tidak bosan-bosan kita mengingatkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa di tahun ini, bahkan sebetulnya sudah mulai di tahun 2023, tetapi semakin marak, semakin viral bahwa revolusi teknologi semakin melanda dunia secara global, dikarenakan bicara AI atau penggunaan software secara robotik itu betul-betul semakin menggema. Nah, oleh karenanya untuk Wall Street secara keseluruhan, terutama Nasdaq dan S&P 500, disitulah terjadi kenaikan atau peningkatan secara terus-menerus yang pada saat kita lagi berbicara sekarang, S&P 500 pada saat ini berada di level 5.300-an dengan target 5.500. Untuk minggu lalu, Dow Jones naik 0,84%, S&P 500 menguat 0,39%, Nasdaq tergelincir sedikit 0,3%. Pada bulan Maret, Dow naik sebesar 2%, S&P naik 3,1%, dan Nasdaq bertambah 1,79%. Untuk pergerakan satu kuartal itu ada 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, di mana Dow Jones naik 5,622%, S&P 500 melonjak 10,16%, dan Nasdaq menguat 9,11%. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk tren positif, untuk tren naik itu betul-betul sedang terjadi pada S&P 500 dan Nasdaq. Kemudian minyak, harga minyak bangkit lagi, kisruh geopolitik, pengetatan produksi OPEC, dan tensi pemotongan suku bunga mendominasi pasar. Harga minyak
naik lebih dari $1 per barrel pada penutupan perdagangan di pekan kemarin setelah jatuh selama 2 sesi berturut-turut. Harga minyak melonjak di tengah prospek pasokan mengingat aliansi produsen OPEC Plus diperkirakan akan tetap mempertahankan pengurangan produksi saat ini. Jadi memang kalau bicara komoditas, bicara minyak, penggerak minyak itu ada banyak. Yang pertama itu adalah faktor geopolitik, merupakan yang krisis di Laut Merah atau oleh perombak bajak laut Houthi Yaman. Karena biar bagaimanapun distribusi minyak dari Asia ke Eropa itu harus melalui Laut Merah. Kemudian untuk harga minyak juga digerakkan oleh suku bunga. Karena apa? Bicara tren suku bunga kalau sudah mulai menurun, otomatis akan menggairahkan kembali para pengusaha untuk membeli minyak. Dikarenakan tren suku bunga yang menurun, mereka melakukan pinjaman di bank untuk melakukan jual beli minyak mentah. Nah, yang terakhir itu yang memperkuat harga minyak itu adalah perang Rusia versus Ukraine yang tiada henti, di mana Rusia menyerang kilangnya Ukraine, begitu dengan Ukraine menyerang kilangnya Rusia. Disitulah dapat dikatakan bahwa kekhawatiran terjadinya pasokan di zona Uni Eropa akan terganggu. Kemudian kedua patokan harga minyak naik sudah lebih daripada 2% pada minggu lalu dan berada di jalur untuk berakhir lebih tinggi selama 3 bulan berturut-turut. Jadi memang betul adanya bahwa harga minyak sudah naik selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Januari, Februari, Maret, dan sekarang April di awal bulan April. Kemudian untuk emas, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ingat ya, pertama kalinya dalam sejarah, emas ditutup di level 2200-an di harga penutupan Jumat. Sebelumnya pada 21 Maret 2024 emas memang menyentuh level 2200-an, tetapi hanya terjadi di pergerakan intraday. Maksudnya apa? Jadi memang pada saat 21 Maret itu memang sempat menyentuh level 2222. Tetapi itu pun juga hanya sekejap karena akhirnya emas terjadi pergerakan koreksi kembali lagi ke area 2100-an. Namun pada sesi Kamis dan Jumat, disitulah dapat dikatakan bahwa penutupan Kamis itu harga emas berada di atas 2200. Karena apa? Karena harga emas itu terbawa oleh tensi inflasi core PCE yang menurun. Seperti yang disampaikan tadi di awal, kalau PCE itu menurun, dapat dipastikan bahwa akan memperkuat tensi Fed rate akan dipotong di bulan Juni. Secara normal, kalau Fed rate itu betul-betul dipotong di bulan Juni, disitulah akhirnya harga komoditas dan indeks Wall Street akan mengalami tren positif secara normal. Kemudian harga emas terbang pada pagi hari ini, sementara kita lagi berbincang di hari Senin, karena data inflasi Amerika Serikat yang sesuai harapan. PCE tidak termasuk makanan dan energi bulan Februari 2024 tercatat 2,8% secara tahunan dan naik 0,3% dari bulan lalu. Kedua angka tersebut sesuai dengan perkiraan, termasuk biaya pangan dan energi yang berfluktuasi. Angka utama PCE menunjukkan kenaikan sebesar 0,3% pada bulan ini dan 2,5% pada tingkat 12 bulan dibandingkan perkiraan sebesar 0,4% dan 2,5%. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita akan langsung masuk ke outlook apa saja sih yang akan terjadi selama sepekan mendatang, yang akan dimulai dari tanggal 1 April hingga tanggal 5 April. Untuk sesi Senin dapat dikatakan market masih relatif sepi, dikarenakan untuk Bank Sentral New Zealand, Aussie, Swiss,
Uni Eropa, Inggris itu masih dalam libur. Kemudian di jam 9-nya tetap akan ada rilis data ISM Manufacturing PMI daripada Amerika Serikat yang akan sedikit mengalami peningkatan dari level 47,8 hingga 48,5 akan bagus untuk Greenback. Tetapi untuk hari Selasa itu akan ada CPI untuk Jerman akan dirilis tetap dari level 0,4% menjadi 0,4%. Tetapi selama sepekan berjalan sebetulnya yang akan banyak terjadi itu adalah banyak sekali paket-paket ketenaga kerjaan daripada Amerika Serikat. Dikarenakan apa? Hari Selasa itu ada job opening, hari Rabu itu ada ADP, hari Kamis itu ada unemployment claims, dan di hari Jumat akan ada primadonanya pekan ini yaitu non-farm payroll. Nah, untuk non-farm payroll sendiri itu akan dirilis estimasinya dari 275.000 menjadi 205.000 dan average hourly earnings dari level 0,1% menjadi 0,3%, sementara unemployment rate itu dirilis tetap di level 3,9%. Jadi sekali lagi ya kami kasih informasi bahwa untuk pekan ini biar bagaimanapun primadonanya adalah tetap dirilis data non-farm payroll. Tetapi jangan pernah lupa non-farm payroll itu tidak berdiri atau tidak dirilis hanya sendiri. Para Okta traders atau traders sekalian juga harus tetap memperhatikan 3 rilis data yang lain. Non-farm payroll, unemployment rate, dan average hourly earnings. Oke, tanpa menunggu waktu lama, nah inilah kita mulai kasih bocoran seputar teknikal. Karena kalau misalnya bicara teknikal, inilah sebetulnya yang dicari oleh para traders sekalian, dikarenakan inilah yang memuat bocoran-bocoran kemana sih targetnya, itu seperti itu. Yang pertama kali, seperti yang disampaikan tadi di awal, kalau kita bicara mengenai S&P 500, S&P 500 terlihat jelas trennya itu betul-betul sedang mengalami kenaikan yang luar biasa, yang mana resistennya atau target atas berada di level 5331, 5414 hingga 5493. Jadi gimana nih Pak strateginya? Cari momen bawah, cari buy limit, disitulah rekan-rekan traders dapat melakukan aksi buy. Boleh nggak Pak sell? Boleh, tetapi open posisi sell itu berarti pergerakan yang kontra trend atau melawan tren. Nah, kalau mau sell di mana baiknya? Ya itu tadi yang seperti disampaikan di 5414, 5493 sampai dengan 5500. Kemudian untuk Nasdaq, Nasdaq itu juga sama seperti S&P 500 yang mana terlihat jelas di grafik bahwa arahnya itu naik betul. Dengan target atas berada di level 18577, 18881 hingga 19171. Selamat datang area 19 ribuan. Karena memang kita nggak bakal pernah bosan-bosan mengingatkan kepada rekan-rekan Okta traders sekalian, sekaranglah momennya, sekaranglah waktunya. Ini bicaranya adalah revolusi teknologi yang sama-sama kita alami sekarang. Di mana pandai mengambil peluang di pasar, disitulah nanti akan mendapatkan rezeki dari S&P 500 dan juga Nasdaq. Oke, kemudian untuk Euro USD, sedang mengalami pergerakan menurun dengan support ada berada di level 1.0761, 1.0727 sampai dengan 1.0694. Dia area-area tersebut disitulah merupakan area target koreksi penurunan sekaligus bisa menjadi target untuk melakukan buy yang kontra trend. Sementara untuk USD Swiss franc yang otomatis nih,
Euro USD dengan USD Swiss franc itu merupakan pergerakan pasangan pair mata uang yang terbalik. Kalau euro itu naik secara normal, USD Swiss franc akan menurun. Begitupun juga sebaliknya. Pada saat euro USD sedang menurun, dapat dikatakan USD terhadap Swiss franc itu akan mengalami kenaikan. Kalau USD Swiss franc, target atasnya berada di level 09028 hingga 09138. Dapat dikatakan ini juga sama, sedang terjadi tren naik ke atas untuk USD terhadap Swiss franc. Waspada koreksi kalau mau sell di level 0.9138. Nah, bicara minyak, minyak lagi seru nih. Kalau bicara minyak, tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa minyak ini trennya sedang lagi naik, lagi rebound. Dikarenakan apa? Ya seperti disampaikan. Satu, faktor geopolitik, Rusia-Ukraine, perang terus tidak ada henti-hentinya. Kemudian Israel versus Hamas, walaupun ada genjatan senjata dari PBB, tetapi rupanya Israelnya masih nakal, suka terus masih menyerang Hamas atau Palestina. Yang menyebabkan Laut Merah pun ya tetap bergelora. Dari situlah akhirnya masih terjadi peningkatan harga minyak dengan target harga minyak berada di level 84,59, 87,27 hingga 89,81. Tetapi ingat, apakah ini akan naik terus? Ya tetap dong waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi secara minor berdasarkan time frame H1 dan juga H4. Supaya mendapatkan harga buy yang terbaik, dan sementara ini target harga minyak yang paling dekat adalah, kami ulangi, 84,59 dolar per barrel. Nah, emas ini juga lagi seru banget. Ini sih sudah kita ingatkan ya berkali-kali setiap kali kami melakukan podcast. Dikarenakan apa? Biar bagaimanapun penggerak atau bahan bakar untuk kenaikan emas itu terletak pada geopolitik. Geopolitik sama dengan perang. Kemudian yang kedua, bahan bakar harga emas tetap naik karena apa? Tren, wacana, penurunan suku bunga. Kita tahu bahwa sejak tahun 2019 atau COVID 2019, 2020, 2021, 2022, disitulah akhirnya terjadi lonjakan atau inflasi yang cukup signifikan secara global, yang akhirnya bank sentral itu semenjak tahun 2021 itu menaikkan suku bunganya tok sampai ke level, kalau untuk Amerika Serikat 5,25 sampai dengan 5,5%. Nah, sudah nih naikin suku bunga. Tetapi ingat, kalau tren suku bunga tinggi itu terus berlanjut, biar bagaimanapun akan terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi secara global. Kalau seperti itu bagaimana caranya? Disitulah suku bunga itu harus biar bagaimanapun diturunkan secara perlahan selaju dengan inflasi yang juga akhirnya berhasil diturunkan. Nah, secara normal kalau suku bunga itu diturunkan, dapat dikatakan seperti yang disampaikan di awal, harga emas itu akan mengalami kenaikan. Nah, untuk harga emas, targetnya ini atau resisten berada di 2263, 2272, 2280, 2288 hingga 2300. Pada saat kita lagi berkomunikasi sekarang aja, secara emas fisik, yang tadinya emas itu senilai 1 juta per 1 gram, dalam kondisi emas fisik pun juga sudah berangsur naik menjadi 1.200.000 rupiah per gram. Nah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa ini mumpung lagi tren, dan kalau bicara lagi tren, Pak bisa dong nih
saya trading di Okta? Ya boleh banget. Karena apa? Apalagi bertransaksinya menggunakan platformnya Okta Invest sama Berjangka. Karena sudah disampaikan dari awal tadi, kalau Okta Invest sama Berjangka itu betul-betul free swap. Sementara kalau yang mau menahan buy untuk melakukan investasi biasanya tuh sehari itu kena 6,7 dolar, 7,2 dolar sehari untuk satu lot. Sementara kami ulangi lagi, menggunakan platformnya Okta Invest sama Berjangka itu betul-betul free swap. Oke, sudah habis materinya. Nggak pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada rekan-rekan trader sekalian, pada saat di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di market bersama Okta Invest sama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.